Tadi sudah saya sampaikan di WhatsApp grup bahwa ada webinar ya pada jam pukul 14 WIB ini, dan itu webinarnya cukup sesuai dengan konteks kalian sebagai organisasi mahasiswa. Jadi saya arahkan saja untuk kuliah hari ini kalian mengikuti webinar itu, dan di webinar itu nanti bukti kehadirannya saya akan buat kuis di e-learning. Nah, tapi sebelum kalian mengikuti webinar itu ya, minggu depan kita akan melakukan penyuluhan anti korupsi. Minggu depan itu kalian mempresentasikan perencanaan bagaimana melakukan penyuluhannya, sistem perencanaannya. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini adalah tugas kelompok yang juga tugas besar ya. Jadi selama mata kuliah ini kalian wajib melakukan 1 kali penyuluhan anti korupsi secara berkelompok. Nah, saya ingin tanya dulu sama kalian, apakah kalian punya kelompok tersendiri atau saya yang pilihkan atau saya bebaskan? Tadi saya sudah tanya Dea, ini arahannya bebaskan Bu. Cepat sekali ya mau dibebaskan. Baik, arahannya ya, baik satu kelompok itu 2 atau 3 orang ya, maksimal 3, paling sedikit 2. Silahkan kalian pilih teman kalian untuk melakukan penyuluhan. Melakukan penyuluhan itu minggu depan kalian mempresentasikan perencanaannya dulu, di mana kalian melakukan penyuluhan kepada siapa, berapa orang, kapan dan di mana, pakai metode apa, medianya apa, bagaimana pelaksanaannya, terus siapa yang bertugas apa, misalnya siapa yang memberikan materi, siapa yang melakukan dokumentasi ya, siapa yang mempersiapkan peralatan kalau itu dibutuhkan peralatan. Nah, kemudian kalian juga desainkan sistem evaluasinya. Jadi kalau yang sudah saya contohkan sama kalian itu, kalau mengajar anti korupsi ini kan juga contoh dari penyuluhan ya. Biasanya saya selalu buatkan kuis. Nah, kalian boleh juga nanti rencanakan di dalam penyuluhan yang kalian buat itu membuat kuis sebagai alat evaluasi yang menunjukkan bahwa peserta kalian itu memang mencapai tujuan dari kegiatan penyuluhannya. Artinya tidak cuman ada orangnya tapi tidak menyimak apa yang kalian sampaikan gitu ya. Kemudian ada sistem pelaporan. Jadi minggu depan kalian silahkan kelompoknya mempresentasikan perencanaan penyuluhannya, kemudian bergiliran nanti kalian mempraktikkannya. Nah, untuk melakukan penyuluhan itu kalian bisa lihat nanti materinya di sini ya. Materi-materi penyuluhannya itu boleh menggunakan materi-materi yang kalian dapatkan di mata kuliah ini ya. Metodenya itu macam-macam, bisa ceramah, bisa pakai game, bisa dengan membuat video, bisa membuat flyer ya, tergantung segmen yang kalian tuju. Bisa juga yang efektif itu justru malah banyak sekarang itu milenial sukanya nonton film ya, film 15 menit, film singkat. Nah, silakan kalian putuskan buat apa. Nah, contoh-contohnya kalian bisa lihat di website ini. Kalian belum lihat presentasi saya? Belum ya? Coba. Oh, maaf, nggak ada yang ini. Oke, ini. Saya kira tadi saya mempresentasikan dari tadi. Oke. Ini kelihatan ya? Terlihat presentasinya? Share yang saya share? Belum Bu. Mungkin agak lambat ya. Ini sudah kelihatan?
Sudah? Saya belum, Bu. Belum ya? Belum ada yang bisa melihat deh. Saya coba lagi ya. Oke, Anda tidak dapat membagikan layar Anda. Oke, kita coba sekali lagi. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, minggu depan kalian silahkan membuat perencanaan penyuluhan yang isinya ini ya. Bagaimana maksud dan tujuannya, metode dan media, pelaksanaannya, tahapan pengorganisasiannya, evaluasi hasil penyuluhannya dan pelaporan. Nanti di e-learning saya akan upload contoh KAK ya, kerangka acuan kerja kalau melakukan penyuluhan dengan metode webinar atau seminar kecil ya, itu boleh untuk contoh pembelajaran kalian. Tapi silahkan kalau punya cara yang lain di dalam melakukan perencanaan, saya bebaskan. Kemudian untuk bahan sumber penyuluhannya, materi penyuluhannya, kalian boleh gunakan materi kuliah yang selama ini saya sudah berikan, atau kalian mengakses website ini. Di website ini banyak poster-poster pembelajaran ya, istilahnya ini ya, yang bisa kalian gunakan. Tentunya kalian kemas ulang ya, dan jangan lupa menyebutkan sumber ya, sumber yang kalian gunakan karena ada hak ciptanya. Nah, ini website yang bisa kalian gunakan. Ini nanti saya upload di e-learning agar kalian bisa mengaksesnya. Satu kelompok maksimal 3 orang, minimal 2 orang. Saya kira ini gambaran untuk pertemuan kita minggu depan. Jadi minggu depan itu kita sudah langsung ke presentasi kelompok ya. Silahkan tampilkan progres tugas kelompoknya. Dalam berbagi peran di tugas kelompok ini jangan hanya didominasi satu orang ya. Kalau bisa merata ya, siapa yang berbicara, siapa yang mendokumentasikan, kemudian hal teknis lainnya ketika kita melakukan penyuluhan. Dan apa yang kalian rencanakan adalah yang akan dilaksanakan. Jadi pertemuan sampai akhir ujian semester nanti kalian memang harus melakukan dulu penyuluhan anti korupsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Fajar, Caka, Dea, Pascal, ini Tony ya yang berhadir. Tempat praktek penyuluhannya boleh di kampus, boleh di taman kota, boleh juga pakai YouTube ya, YouTuber. Sudah? Ini diam karena Bu. Iya, silakan Fajar. Berarti nanti waktu praktek penyuluhan itu kita bisa ini aja kan, kayak yang kita sebar video aja gitu, nggak perlu kita berinteraksi dengan orang-orang masyarakat. Ya, cuman bagaimana kalian mengevaluasinya? Harus ada alat ukurnya ya. Nanti kalau kalian bikin video tapi nggak ada yang nonton, berarti penyuluhannya tidak berhasil. Jadi coba gimana supaya kalian mendesain, kalau kalian misalnya bikin video, di evaluasinya nanti kan ada evaluasinya, kalian bisa menjangkau berapa penonton. Nah, kalau kalian bisa memastikan itu, kelompok kalian bisa memastikan itu, silahkan gunakan YouTube untuk media penyuluhan. Tidak apa. Bisa ya, Fajar? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalaupun mau praktek langsung, misalnya kalian bikin penyuluhan di taman kota, nah itu juga ada alat evaluasinya ya. Misalnya kalian kasih, saya biasanya sebar sticky note, mereka kasih
tanggapan terhadap kegiatannya, misalnya mereka suka atau tidak paham atau bingung begitu. Tetap luring maupun during, kalian pikirkan sistem evaluasi yang kalian lakukan ketika melakukan penyuluhan anti korupsi. Oke. Nah, ini disimpan bahan-bahannya karena ini akan jadi modal kalian nanti kalau ingin pada tahap selanjutnya menjadi penyuluh anti korupsi yang memang kompeten ya, mengikuti ujian kompetensi yang disediakan oleh KPK. Jadi saya berharap kalian dari kelas ini ada yang bisa lolos, karena itu akan buka dalam setahun 4 kali proses seleksi itu. Oke. Ada yang ditanya santri yang baru masuk sama Safira? Ini saya rekam nanti nyusul lah ya di e-learning. Silakan dia. Nanti kalau di upload kayak di IG gitu juga nggak apa-apa ya, selama ada feedbacknya. Iya, evaluasinya harus dapat ya. Jadi di perencanaan itu saya lihat bagaimana kalian ngukur. Nanti di perencanaan sama-sama kita diskusikan seberapa kompleks kalian melihat keberhasilan atau merencanakan tujuan penyuluhan itu tercapai. Termasuk pemilihan materi ya, materinya yang gimana, terus sasarannya siapa. Kalau sasarannya anak-anak tentu caranya beda ya. Kalau sasarannya mahasiswa tentu cara metodenya juga beda. Kalau sasarannya milenial kayak sebaya-sebaya kalian tentu juga cara pendekatannya beda. Oke, itu saja dulu ya hari ini jam 2. Saya kira kalian langsung saja hadir ke webinar yang tadi saya berikan linknya ya. Jangan sampai boleh lahir nggak? Silakan, boleh. Berarti kita penyuluhannya itu, praktek penyuluhan itu dilakukan itu untuk ini ya Bu, untuk tugas UAS nanti ya. Iya. Setelah semuanya selesai baru kita melakukan penyuluhan gitu. UAS itu adalah praktek penyuluhan. Ya Bu. Oke. Sudah? Ada lagi? Saya baru masuk tugas apa ya Bu? Bingung saya. Ya nggak usah diulang lagi lah ya. Kalian ada di ini kan Bu, nanti di e-learning kan? ya ada di e-learning, satu kelompok 2 orang ya. Biasanya Safira sama Dea ini kan. Dea dari awal tuh. Ikutin aja e-learning dan langsung ikutin webinar yang tadi saya berikan ya. Iya Bu. Oke. Oke, santri yang baru masuk juga bisa. Bisa Bu, bisa. Oke, ini saya screenshot untuk absen ya. Oke, jangan lupa kalau nanti kalian dapat sesi pertanyaan di screenshot juga supaya saya ada bukti kalian hadir dan bertanya ya, sesuai dengan saya janjikan. Saya kasih tambahan nilai. Nilai UTS-nya saya sudah lihat beberapa ada yang bagus tapi banyak yang nilainya 57 gitu ya. Cobalah dikejar dari webinar ini mulai bertanya. Oke. Saya sudah sampai di sini. Saya tunggu di webinar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.